Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tentang hukum-hukum tajwid pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tajwid pada surat Al-Alaq. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan belajar kita kali ini, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar belajar membaca Al-Quran. Ya, kita akan mulai dengan membacakan surat Al-Alaq ini terlebih dahulu ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqa. Di sana ada hukum bacaan qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya asli, bukan karena disukunkan, yaitu huruf qaf. Cara bacanya, pantulannya kecil aja ya, ngalir aja. Iqra gitu. Iqra, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas atau fathah. Jadi ini otomatis ya dibacanya tebal ya, ditebalkan. Iqra, tebal itu bunyi suara seolah-olah memenuhi rongga mulut kita. Ro, bukan ra, hati-hati, tapi ro. Iqra. Di sini ada hamzah sukun. Cara bacanya ditekan ya. Ini tidak ada hukum tajwidnya, cukup ditekan aja. Iqra, kayak nonjok. Iqra, ya putus. Iqra bismi. Sinnya dia punya sifat hamas, jadi kita alirin anginnya bis. Dan juga ada desisan ya, punya sifat sofir. Jadi kayak suara desisan ular gitu ya. Bis ya. Alif yang setelah ba itu tidak dianggap, jadi kita langsung baca ke sinnya aja, ke sin sukun. Bismillah, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah, jadi dibacanya tebal ya, ditebalkan. Rabbi ditekan, ba-nya punya tasydid. Rabbikalla, alla, di sana ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu lam. Kenapa lam? Karena lam bertasydid itu terdiri dari dua huruf lam, di mana lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat fathah, sehingga lam yang sukunnya tidak dibaca. Jadi kita langsung masukkan ke lam yang kedua. Alif lam yang tidak dibaca namanya alif lam syamsiyah. Jadi kita bacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf lam yang kedua. Alla, alladzi, zi ada mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di dzal. Cara bacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Zi khalaq. Di sana ada qalqalah kubra. Kenapa kubra? Karena huruf qalqalahnya sukunnya bukan sukun asli, melainkan disukunkan karena waqaf ya. Jadi qafnya itu kan huruf qalqalah. Tadinya dia fathah, karena berhenti jadi sukun gitu. Cara bacanya, pantulannya besar. Khalaq gitu. Kita lanjut ke ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal i. Di sana ada alif lam qamariyah.
karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya, alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan ya. Khalaqal, khalaqal gitu ya. Dan salah satu ciri dari alif lam qamariyah adalah lamnya biasanya sukun ya. Oleh karena itu, alif lam qamariyah biasa disebut dengan izhar qamariyah. Khalaqal Di sana ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Yang lebih rincinya adalah ikhfa ausat ya, atau ikhfa pertengahan. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Jadi cara bacanya samar-samar sambil berdengung. Jadi ada samarnya, ada dengungnya. Nah, kadar samar dan dengungnya untuk huruf sin ini seimbang. Jadi siap-siap ke huruf sin mulutnya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu sampai pangkal lidah, masih tengah-tengah aja. Sa di sana ada mad tabi'i karena ada fathah ketemu sama alif. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sa insana min ada hukum izhar karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Izharnya izhar halqi karena hurufnya berasal dari tenggorokan. Ain kan berasal dari tenggorokan juga ya. Jadi cara bacanya jelas. Nun sukunnya dibaca jelas. Min alaq. Ada hukum qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Huruf qalqalahnya qaf, tadinya tanwin kasroh, karena berhenti jadi sukun. Jadi sukunnya bukan sukun asli. Jadi cara bacanya pantul dan pantulannya besar. Min alaq gitu. Iqra wa rabbukal akram. Iqa. Di sana ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli ya. Sukun dari asalnya. Jadi cara bacanya adalah dipantulkan, pantulannya kecil ngalir. Iqra gitu ya. Iqra, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas. Jadi kalau ro sudah ada harokatnya ya, bukan sukun maksudnya, maka tidak perlu melihat kiri kanannya ya. Cukup aja lihat harokatnya apa. Kalau harokatnya di atas tebal, harokatnya di bawah tipis gitu aja ya. Iqra, ro agak ditekan, ditonjok ya, hamzah sukun, ro. Iqra wa ro-nya tafkhim lagi ya, karena ro-nya barisnya fathah sama kayak yang sebelumnya. Cara bacanya ditebalkan. Iqra wa rabbu, tekan, ba-nya ada tasydid. Wa rabbukal Di sana ada hukum bacaan alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau diizharkan. Wa rabbukal Di sini kafnya punya sifat hams, jadi ada angin keluar sedikit ya, akram. Ro-nya dibaca secara tafkhim atau tebal karena ro-nya barisnya di atas atau fathah. Cara bacanya ro-nya ditebalkan ya. Dan hati-hati, bukan akram, ro-nya tidak panjang, ro pendek karena di depannya tidak ada huruf mad ya, nggak ada alif, nggak ada waw sukun, nggak ada ya sukun. Jadi pendek aja, akram, ram, mimnya mim sukun ya, karena kita berhenti nggak ada hukumnya ya. Akram. Kemudian ayat selanjutnya, Allazi 'allama bil qalam.
Alla. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya dimasukkan ke lam yang kedua di tasydid tersebut ya. Jadi diidghamkan alla. Allazi, zi ada mad tabi'i. Karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Atau boleh dibalik-balik ya, ada ya sukun sebelumnya kasrah di huruf zal. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Zi, allazi, alla, tekan ya. Tasydid itu artinya double hurufnya ya. Alla, allama bilqa. Bilqa di sana ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu qaf. Yang mana alifnya? Yang nempel di ba ya, setelah ba. Itu alifnya. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya, diizharkan. Allama bil qalam. Qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal i. Al-nya tekan ya. Ada tasydid. Allamal i. Di sana ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau diizharkan. Allamal di sana ada ikhfa awsat. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Cara bacanya disamarkan sambil berdengung. Samar sama dengungannya seimbang ya, jadi tidak saling mengalahkan. Sa ada mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya ada fathah di huruf sin. Atau ada fathah ketemu alif juga boleh, sama aja ya. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sa insana ma ketemu lagi sama mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya ada fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lam ya. Lam itu adalah izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Insana malam. Rapetin lagi bibirnya ya. Lam ya'lam. Ya'lam tidak ada hukum ya. Selanjutnya kalla innal insana layatgha. Kal tekan. Kalla. Di sana ada mad jaiz mufasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah. Hamzahnya i ya. Dan dalam beda kalimat, karena kalla satu kalimat, i-nya sudah masuk ke kalimat berikutnya. Inna gitu ya. Cara bacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kalla inna. Inna di sana ada gunnah. Gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan. Dengungannya ditahan sampai kerasa ke hidung. Ditahan boleh 2 sampai 4 ketukan. Kalla in sampai sengau ya. Innal i. Di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas ya atau diizharkan. Innal insa ada ikhfa awsat. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu sin. Cara bacanya samar sambil berdengung.
Sama kayak tadi samar sama dengungannya seimbang atau sama ya. Insa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Sa insana layat ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti, yaitu huruf to. Sukunnya sudah asli ya. Cara bacanya pantulannya kecil aja. Layat nya karena kita berhenti di ayat ini, maka dia mad tabi'i aja ya, mad tabi'i. Sebabnya ada fathah berdiri di atas huruf ghain ya. Jadi dibacanya 2 harokat aja kalau berhenti. Layat. Tapi jika pengen meneruskan ke ayat selanjutnya, ingin mewasolkan, maka ini udah ada tanda alisnya. Karena di depannya di ayat ke-7-nya ada hamzah, maka dia jadi berhukum mad jaiz mufasil ya. Jadi dibacanya panjang 4 atau 5. Ya, karena kasusnya adalah kita berhenti ya. Nah, di sini kita berhenti jadi mad tabi'i aja. Ar-ra'ahu istaghna. Di sana ada idgham bila gunnah. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu ra. Cara bacanya dimasukkan tanpa dengungan. Jadi cuma ditekan aja ke huruf ra. Kita fokus ke huruf kedua tanpa melihat huruf pertama lagi. Ya, jadi ar-ra gitu ya, bukan an-ra tapi ar-ra. Ra-nya juga dia dibaca secara tebal karena ra-nya barisnya di atas atau fathah ya. Cara bacanya ditebalkan. Ada mad badal karena ada fathah berdiri di atas hamzah, atau ini kalau diurai ada hamzah yang berbaris fathah bertemu dengan alif kayak gitu. Jadi fathah berdiri itu pengganti dari fathah dan alif. Cara bacanya sama seperti mad tabi'i, yaitu panjang 2 harokat. Hus depan hu ada alif, kita lewat aja. Jadi kita langsung bacanya ke sin ya, sin sukun. Hus, sinnya punya sifat hamas dan sofir. Hamas ada angin keluar, sofir ada desisan gitu ya. Hus tal, hati-hati ghainnya mantul. Tal na mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf nun, dibacanya panjang 2 harokat ya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna di sana ada gunnah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya berdengung ya. Inna ila. La ada mad asli atau mad tabi'i karena lamnya berbaris fathah berdiri. Fathah berdiri itu adalah pengganti dari fathah dan alif, jadi sama aja ya. Bacanya panjang 2 harokat. La inna ila ra. Ra-nya dibaca secara tafkhim atau tebal karena ra-nya barisnya di atas. Jadi jelas bacanya langsung ditebalkan. Ra bukan ra tapi ra ya. Bunyi seolah-olah memenuhi rongga mulut kita. Ra. Rabbi ditekan ke ba ada tasydidnya. Rabbi karru. Ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, tapi kita langsung masukkan atau idghamkan ke huruf ra-nya, ke huruf syamsiyahnya. Jadi salah satu ciri dari alif lam syamsiyah adalah huruf setelah alif lam ada tasydidnya. Ini ra-nya ada tasydid ya, jadi langsung bisa kita bedakan. Rabbikaru. Dan ra-nya juga dia punya hukum tafkhim, dibacanya secara tebal karena ra-nya barisnya
dhammah. Jadi otomatis ya. Rabbika ruj ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli. Cara bacanya pantul dan pantulannya ini kecil aja. Ruj'a. Di sana ada mad asli karena ada fathah berdiri di atas huruf ain ya. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kita lanjut. Ara'aital ladzi yanha. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya fathah. Jadi cara bacanya ditebalkan. Ai di sana ada harf lin atau huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Jadi hati-hati ketuker sama mad tabi'i ya. Kalau mad tabi'i kalau ya sukun sebelumnya harus kasrah ya. Kalau lin harus fathah. Cara bacanya lunak atau lembut. Ai ya. Ara'aitalla ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya ditekan atau langsung dimasukkan ke huruf berikutnya ke lamnya ya. Alla. Alladzi ada mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah. Jadi cara bacanya panjang 2 harokat. Zi alladzi yan di sana ada izhar halqi ya atau izhar aja karena ada nun sukun bertemu dengan ha itu adalah huruf halqi atau huruf tenggorokan ya. Jadi cara bacanya nunnya dibaca dengan jelas. Yan ha-nya mad tabi'i karena ada ha barisnya fathah berdiri ya dan dia tidak menghadapi huruf yang lain yang disukunkan ya. Jadi makanya dia tetap mad tabi'i. Abdan idza shalla. Qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli ya bukan karena berhenti. Cara bacanya dipantulkan, pantulannya kecil. Abdan di sana ada izhar karena ada tanwin menghadapi huruf izhar halqi yaitu hamzah ya. Jadi cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Abdan idza ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Idza tekan idza shalla. La mad tabi'i lagi karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ara'aita in kana 'alal huda. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya fathah ya. Jadi ditebalkan. Ai di sana ada harf lin atau huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah ya. Jadi ini dibaca dilunakan ya. Ara'aita in ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kaf itu makhraj hurufnya sudah jauh dari nun ya, sudah di pangkal lidah. Artinya ini bunyi dengungannya sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan bunyi samar-samarnya ya. Jadi langsung masuk banget ya. Ka-nya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah di huruf kaf. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ka in kana alal alif lam koma
riyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan. Alal huda, da-nya itu adalah mad tabi'i karena ada dal berbaris fathah berdiri gitu ya. Nah, bagaimana dengan tanda di atasnya itu kan ada tanda alis ya? Dia jadi mad jaiz munfasil kalau kita nggak berhenti atau nyambung ke ayat selanjutnya ya. Jadinya mad jaiz munfasil, bacanya 4 atau 5. Tapi karena kita berhenti, hukumnya ya mad tabi'i aja ya. Huda 2. Au amara bittaqwa. Au ada harf lin atau huruf lin karena ada wawu sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Au amara, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya fathah, dibacanya tebal. Au amara bitta, alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ta. Alifnya nempel di huruf ba ya. Dan salah satu ciri dari alif lam syamsiyah ini adalah setelah alif lam hurufnya bertasydid. Ini taknya bertasydid ya. Cara bacanya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf syamsiyahnya tanpa membaca alif lamnya. Jadi langsung bitta ditekan. Bitta kokolah sugro. Karena ada huruf kokolah yang sukunnya sukun asli. Ya, bukan karena berhenti. Jadi cara bacanya pantulannya kecil aja. Bittaqwa, wa mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf wawu. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ra-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris fathah. Jadi ditebalkan ya. Ai-nya adalah harf lin atau huruf lin karena ya sukun sebelumnya fathah. Bacanya lunak atau lembut. Ai. Ra'aita in ikhfa ab'ad karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya adalah samar sambil berdengung, di mana dengungannya lebih besar dibandingkan samar-samarnya. Jadi sudah banget, sudah langsung masuk ke tenggorokan, pangkal lidah ya, sudah langsung masuk ke pangkal lidah. Ara'aita in ya, in kadza ditekan, kadzdzaba wa tawal tekan juga, wa tawalla. La-nya ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam di sana ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya mimnya dibaca dengan jelas. Alam, rapetin lagi bibirnya. Alam ya'lam. Ya'lam, di sini ada hukum ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya didengungkan. Jadi alam ya'lam. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kan ada 2 versi. Rapat apa renggang? Dua-duanya betul. Silakan mau ngambil yang mana ya. Jadi kalau misalkan rapat begini, alam ya'lam, lam tetap dengung ya, ada gitu. Alam ya'lam. Sekarang kalau renggang atau furjah, kalau renggang itu berarti kita menyisakan sedikit ya, kira-kira 1 helai kertas ya, jangan terlalu banyak. Bibir sama bibir atas jadi nggak terlalu rapat. Alam ya'lam, lam gitu kalau renggang ya. Alam ya'lam bi anna. Bi an di sana ada gunnah. Gunnahnya gunnah musyaddadah
karena ada nun yang bertasydid. Jadi cara bacanya didengungkan ya. Allah. Lafaz Allahnya dibaca secara tafkhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah. Jadi kalau mau lihat tafkhim atau tarkik di lafaz Allah atau lam jalalah, lihat huruf sebelumnya barisnya di atas apa di bawah. Kalau huruf sebelumnya barisnya di atas, ini contohnya fathah ya, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Bi anallah yara. Ra mad tabi'i atau mad asli karena ada fathah berdiri di atas huruf ro. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ro. Dan ro-nya juga dia dibaca secara tafkhim karena ro-nya barisnya di atas ya, fathah. Jadi cara bacanya ditebalkan ya. Ro. Nah, bagaimana dengan yang terakhir itu kan ada yang mirip ya. Itu tuh alif bengkok. Jadi dianggap nggak ada aja ya, dianggap nggak ada. Tapi kalau misalkan di sana ada alif bengkok seperti itu dan harokatnya misal fathah biasa, harokat sebelum alif bengkoknya, maka dibacanya tetap panjang 2 harokat ya, dianggap ro gitu, walaupun fathahnya fathah biasa ya. Kalau di sini nggak dianggap aja, ro 2 harokat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, tekan. Kalla la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di lam ya, jadi dibacanya panjang 2 harokat. Kalla la illam di sana ada idgham bila gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya dimasukkan tanpa dengungan, jadi cukup ditekan aja. La illam ya, lam ya. Di sana ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas ya. Lam, rapetin lagi bibirnya. Asal jangan lam itu nahan, jangan ditahan. Jadi cuman lam masih ada am-amnya ya. Lam yang di sini ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya samar-samar sambil berdengung. Nah, untuk ikhfa aqrab ini karena huruf ta itu makhrajnya dekat dengan nun ya, baca samarnya itu lebih gede dibandingkan dengungannya. Jadi samar banget. Masih ada NN-nya. Huruf N, huruf nun dibaca samar. Yang sambil berdengung, dengungannya sedikit aja ya. Yang lebih terasa samarnya. Yang tahi. Di atasnya ada waqaf, ada mulwaqfi, lam alif ya, dilarang berhenti. Jadi kita coba tidak berhenti di sini. Yang tahilanas. Sinnya dia punya sifat hamas dan sofir. Hamas ada aliran angin, sofir ada desisan ya. Lanas fa'ambi. Di sana ada hukum iqlab karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya iqlab itu artinya menukar. Jadi menukar bunyi nun menjadi bunyi mim. Lah mana nunnya? Nah, tanwin itu kan dia huruf nun juga, cuman hanya dalam bentuk bunyi ya. Jadi kita tukar bunyi n-nya menjadi bunyi em. Ini juga sambil berdengung ya, sambil ditahan juga. Ini juga bisa 2 cara. Jadi ujung-ujungnya sama seperti ikhfa syafawi ya. Bisa dengan rapat, bisa dengan merenggangkan bibir sebanyak 1 helai kertas. Kita contohin yang rapat ya. Lam yang tahilanasfa'am rapat. Kita coba yang renggang. Lanasfa'am bi.
Jadi renggangnya juga nggak terlalu renggang banget, sedikit aja ya. Bin, bin ada alif lam syamsiah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu nun. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung idghamkan atau masukkan ke huruf nun ya, ke huruf syamsiahnya. Jadi bin gitu. Bin, nunnya juga dia punya hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya berdengung ya. Bin na mad tabi'i karena fathah ketemu sama alif atau alif sebelumnya fathah ya, dibacanya 2 harokat. Bin nasiyah. Tak marbutoh berhenti jadi hak gede ya, bukan nasiyat tapi nasiyah ya. Dan lepasin ya, nggak panjang, bukan nasiyah tapi nasiyah. Lanjut. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Na ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nasiyatin, ting ada ikhfa ab'ad karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya samar dan berdengung, di mana dengungnya lebih terasa dibandingkan dengan samar-samarnya ya. Dengungnya lebih gede. Nasiyatin, ting ka ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Ribatin, tin izhar halqi ya, karena ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Huruf kha itu adalah huruf halqi, huruf yang berasal dari tenggorokan. Cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Kadzibatin kha, tin kha. Kha mad tabi'i karena ada fathah ketemu sama alif, bacanya panjang 2 harokat. Khati'ah, tak marbutoh jadi ha sukun kalau berhenti ya, dan a-nya pendek. Ti'ah. Falyad'u nadiyah. Fal, lamnya sukun, jangan mantul ya, lamnya mutlak, lam mutlak. Falyad, yad, qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli bukan karena berhenti. Cara bacanya panjang 2 harokat. Bukan panjang, cara bacanya adalah dipantulkan dan pantulannya kecil aja. Falyad'una, na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah, bacanya panjang 2 harokat. Diyah, ha domir berhenti tetap jadi ha ya, disukunkan aja. Nadiyah bukan nadiyah, ya-nya pendek. Nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli. Cara bacanya pantul dan dipantulkannya kecil aja. Sanad'u ada alif lam syamsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu zai. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan dari ain ke huruf yang syamsiahnya ya, diidghamkan. Sanad'u za sambil ditekan. Sanad'u zaba, ba mad tabi'i karena alif sebelumnya fathah. Zabaniyah sama tak marbutoh kalau berhenti jadi ha sukun. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kal, tekan kalla, la-nya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, bacanya panjang 2 harokat. Kalla, dan di atasnya ada waqaf namanya al-waqfu aula ya, berhenti lebih utama. Gimana kalau mau lanjut? Boleh aja ya. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, bacanya panjang 2 harokat. La tuti, hati-hati tu dan to. Kalau to tebal dengan mengangkat pangkal lidah,
Kalau tak enggak ya. Tuti huwas. Was, alif depan wawu tidak dibaca, jadi kita langsung bacanya ke sin aja. Was, dan sinnya punya sifat hamas dan sofir. Hams ada angin, sofir ada desisan. Was jud kokolah sughra. Karena ada huruf kokolah yaitu dal yang sukunnya sukun asli ya. Wasjud, jadi dipantulkannya kecil aja. Wasjud waqo. Di sana juga ada alif. Kita langsung bacanya langsung ke yang sukunnya, yang qafnya waqo. Dan qafnya ini dia berhukum qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya yaitu qaf, sukunnya itu sukun asli ya. Jadi dipantulkan kecil aja. Wa qatarib. Ri-nya dibaca secara tarqiq karena ra-nya itu barisnya di bawah kasrah. Jadi ditipiskan ya ri. Wa qatarib. Wa qatarib. Di sana ada qalqalah. Qalqalah apa coba? Qalqalah kubra. Lah kenapa qalqalah kubra? Kan ini baknya sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti sudah sukun. Jadi qalqalah sughra bisa berubah jadi qalqalah kubra apabila kita berhenti membaca di sana. Jadi ini dibacanya pantulannya besar ya. Wa qatarib gitu. Kita ulang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.